Hello parents, welcome back to Expodia, Explore Podcast with Arfardia, 13th episode from the view of our psychologist about bullying with me, Miss Puspa. Beberapa minggu yang lalu, sekolah-sekolah termasuk Arfardia telah melakukan MPLS atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Ini merupakan waktu yang sangat penting bagi siswa-siswi baru yang masih perlu mengenal lingkungan yang akan menjadi keseharian baru baginya. Dinas Pendidikan memberikan materi yang diharapkan bisa disampaikan selama masa MPLS berlangsung. Berdasarkan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023, ada 6 bentuk kekerasan yang mungkin terjadi di lingkungan satuan pendidikan, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, lalu kebijakan yang mengandung kekerasan. Berdasarkan poin-poin tersebut, dalam kesempatan kali ini saya dan narasumber akan membahas dan melihat bagaimana bullying ini dari kacamata psikologi, baik dari sisi korban dan pelaku, juga bagaimana peran lingkungan sekolah dalam menanggulangi kasus bullying tersebut. Silahkan Miss Rida boleh memperkenalkan diri. Halo, bertemu lagi dengan saya Miss Rida selaku psikolog di KB dan juga SD Arfardia. Oke, ngomongin soal bullying nih Miss Rida, kira-kira ada nggak contoh kasus bully di rentang usia preschool dan primary yang pernah ditemui Miss Rida nih sebagai praktisi psikolog di lapangan? Oke, sebetulnya untuk kasus bullying ini memang sangat tinggi ya, terutama beberapa tahun terakhir gitu. Dan mengejutkan bagi kami sebagai praktisi di psikolog gitu ya, ada kasus-kasus yang ternyata terjadinya di tingkat pendidikan yang lebih kecil, yaitu di preschool gitu dan juga primary gitu. Nah, untuk kasus yang preschool mungkin beberapa parents atau misalnya kita sebagai pendidik juga pernah mendengar gitu ya kasus-kasus yang misalnya ada perundungan di anak TK yang mana si korbannya ini dirundung gitu ya berterus-terusan, kemudian juga ada tindakan juga asusilanya gitu sampai mungkin korbannya itu sampai tidak mau sekolah dan bahkan worst case-nya itu sampai ada yang bunuh diri untuk yang di kasus di SD, tapi SD-nya pun masih lower case gitu, maksudnya untuk yang anak-anak yang anak-anak yang rentang kelas 1 sampai kelas 3 lah gitu. Jadi masih tergolongnya muda gitu. Betul, ya. Betul. Gitu. Dan mungkin kalau misalkan yang ditangani oleh kasus sebagai sejawat gitu ya yang masih di area Bandung ini misalnya terkait yaitu perundungan ketika di mana ada anak TK yang sedang bermain sendiri, tiba-tiba ada segerombolan anak SD yang dia ibaratnya jadinya kayak menyandera si anak kecil ini untuk dibawa ke tempat yang sepi, entah itu dianya ditendang, kalau nggak salah ditendang, dipukul gitu ya di tempat yang cukup sepi. Nah, alhamdulillahnya itu ada yang mengetahui lah gitu, masih pertolongan Allah gitu ya, jadi ada yang mengetahui, akhirnya anaknya dibawa ke kantor polisi kalau nggak salah si korbannya itu. Dan setelah ditelusuri ya pelakunya itu anak yang masih berada di kelas 6 SD gitu. Dan akhirnya si pelakunya ini jadinya terancam dikeluarkan dari sekolah gitu. Nah, itu kasus yang beberapa bulan lalu lah yang ditangani oleh sejawat sesama psikolog gitu. Itu sih, dan mungkin kalau untuk kasus-kasus di luaran sana sangat banyak gitu ya, terutama kasus bullying di TK dan SD gitu. Gitu sih. Oke. Kalau tadi kan kasusnya tuh si anaknya tuh diculik, berarti diculik sementara gitu, si kasus bullying itu. Nah, kalau dari kacamata psikologi sendiri tuh adakah hal lain atau tindakan atau ucapan mungkin yang bisa termasuk itu tuh kategori bahwa itu tuh bully gitu, Miss? Oke, sebetulnya untuk bullying sendiri ada 3 aspek gitu ya.
ada aspek yang fisik, verbal, dan juga mental. Nah, kalau misalnya untuk fisik itu sudah mulai ke perlakuan-perlakuan yang menyebabkan misalnya si korban itu membiru lah, istilahnya ada tanda-tanda kalau dia tuh misalnya dipukul, dicubit, atau misalnya diselengkat kakinya, dan itu pun intensitasnya sudah berulang kali gitu. Nah, terus kemudian ada yang bullying secara verbal, misalnya mengejek temannya, misalnya ada yang gendut gitu ya, diejek terus-terusan gitu, ih kamu gendut, atau misalnya ih kamu misalnya tasnya dekil misalnya atau apa gitu. Nah, itu sudah ada intensitas ke perilaku bullying secara verbal. Nah, ada lagi yang terakhir bullying secara mental atau psikis. Jadi biasanya kalau mental psikis itu perlakuannya lebih kayak memandang sinis, mengucilkan, jadi tindakan-tindakan yang jangan temenin. Nah, itu udah mulai masuk ke tindakan yang mental gitu, bully secara mental gitu. Jadi kayak udah mulai nggak mau main sama itu gitu, atau kita nggak usah temenin dia ya gitu. Nah, itu udah masuk ke perilaku bullying juga gitu. Jadi menggiring temannya untuk nggak temenan lagi ya. Betul. Gitu, Miss. Oke. Terus kira-kira apa nih, Miss, penyebab seseorang di rentang usia preschool dan primary, kenapa dia bisa melakukan bullying kepada temannya, Miss? Oke, kalau faktor itu biasanya ada dua faktor, ada faktor internal dan eksternal. Untuk internal sendiri ada dari pola di keluarga, pola asuh yang agresif, baik itu yang dilakukan oleh orang tua ataupun juga misalnya ada saudara kandung, misalnya dia punya kakaknya udah lebih besar, nah kakaknya itu suka melakukan tindakan-tindakan yang kurang baik kepada si adik ini gitu ya, dan sehingga si adik ini tuh menyimpan dendam, kekesalan, marah, tapi dia tidak berani melawan misalnya. Akhirnya dia akan melampiaskan kepada teman yang dia rasa ini temannya lemah gitu. Nah, terus juga pola asuh agresif itu misalnya juga ada dari orang tua, misalnya memarahi anaknya dengan ada tindakan-tindakan yang misalkan dipukul, misalkan sering dipukul lah, pakai sabuk lah misalnya. Nah, hal-hal yang seperti itu yang akan memicu untuk jadi pelaku gitu. Nah, kedua ada faktor eksternal. Nah, kalau dari eksternal itu biasanya pengaruh dari lingkungan, entah itu dari tontonan juga, karena kan zaman sekarang tontonan untuk anak-anak itu sangat cukup menyeramkan lah istilahnya. Betul, apalagi ada iklan-iklan tuh, Miss, biasanya. Atau games juga, atau hal-hal yang mungkin dia lihatnya di TikTok gitu ya. Betul. Nah, itu yang mungkin akan memicu gitu, karena dia mencontoh, melihat, apalagi anak-anak preschool dan primary yang masih baru gitu ya, kelas 1 sampai kelas 3 tuh mencontoh, penasaran, akhirnya bertindak gitu. Betul. Dan juga ada pengaruh dari lingkungan teman, misalnya di rumahnya tuh temenannya sama anak-anak yang agak lumayan kurang teredukasi, misalnya kurang teredukasi secara pendidikan dan juga secara bahasanya kurang bagus. Akhirnya jadinya akan terus-terusan melihat dan mencontoh perilakunya. Misalnya awalnya ngejek-ngejek gitu kan, pasti perilaku awalnya tuh dari yang awal mulanya hanya mengejek gitu, tapi akan lama-lama meningkat ke perilaku yang lebih parah gitu. Oke. Terus kalau misalkan perilaku bullying tersebut dibiarkan nih, Miss, tanpa adanya penanganan, apa atau bagaimana dampak jangka panjangnya nih terhadap mental si pelaku dan si korban? Oke, kalau misalkan jangka panjangnya, kalau untuk pelaku itu lama-kelamaan kalau dinormalisasi atau kita sebagai pendidik dan juga orang tua tidak aware, akhirnya akan menimbulkan perilaku-perilaku negatif yang sudah meningkat menjadi kenakalan gitu. Dan kenakalannya itu udah misdemeanor atau juvenil, jadi udah ada kriminalitasnya, sehingga mungkin jadinya akan berurusan dengan pihak berwajib gitu. Nah, karena kan mungkin si korbannya udah ada luka-luka lebam lah apa segala macam, akhirnya kan itu sudah ke jalur yang lebih tinggi lagi gitu. Nah, itu juga untuk si mental si pelakunya juga cukup akan terguncang juga, karena dia mungkin tidak expect sampai sebegitunya gitu, tapi ternyata kan seperti bola salju gitu ya. Betul, semakin membesar dan bom waktunya akan meledak gitu saat waktunya gitu. Nah, kalau untuk si korban biasanya menjadi depresinya udah cukup berat sampai menarik diri dari lingkungan, gak mau makan misalnya, atau gak mau sekolah bahkan gitu. Jadinya
sulit untuk dianya juga untuk meregulasi emosinya juga gitu. Jadi akan lebih sering nangis misalnya gitu, murung, jadi akan berubah dan akan merusak juga mentalnya dia gitu. Betul. Untuk sebagai korban gitu. Biasanya juga waktu takut ke sekolah tuh karena takut satu anak misalnya gitu kan, Miss, sering iya. gitu. Jadi kayak awalnya sering diejek, jadinya kan nggak mau karena di sekolah tuh ketemu ini suka ngejek aku atau suka mukul aku. Nah itu yang mungkin kita sebagai orang tua dan juga pendidik di sekolah juga harus lebih aware lah terhadap hal-hal yang mungkin dilihatnya sepele gitu. Betul, karena itu bisa jadi ciri-ciri ya, Miss. Betul. Betul. Nah, kalau tadi kan si depresi itu jangka panjangnya nih, Miss. Nah, kira-kira ada nggak sih ciri-ciri awal anak yang terkena bully atau mungkin jadi pelaku bully justru? Oke, kalau misalkan yang ciri-ciri awal sebagai korban tuh biasanya dari yang anaknya ceria, cheerful gitu ya, terus mendadak ketika masuk sekolah berapa bulan kemudian tuh mendadak berubah secara drastis, jadi murung, sering nangis, pulang ke sekolah tuh jadi nggak happy gitu, nggak mau ke sekolah. Biasanya udah ada ciri-ciri mungkin itu ada indikasi ke sana gitu, tapi sebagai orang tua juga harus mencari tahu gitu. Betul. Agar tidak salah persepsi. Betul. Gitu. Nah kalau misalnya untuk pelakunya, ciri-cirinya itu ya awal mulanya itu dari mengejek dan respon dari lingkungan sekitarnya tuh ketika dia mengejek, respon dari lingkungan sekitar malah ikut tertawa. Nah menganggap itu lucu. Betul. Nah itu yang mungkin perlu kita antisipasi gitu, karena ya hal-hal dari yang kecil-kecil lama-lama kan menjadi besar. Betul. Ya gitu. Jangan dinormalisasi dengan kata namanya juga anak kecil. Betul. Justru karena masih kecil ya, Miss, jadi harus dikasih tahu. Harus ditanamkan hal-hal yang baik gitu. Betul, mana yang baik mana yang enggak ya, Miss. Betul. Soalnya takutnya anaknya menganggap itu tuh hal yang biasa gitu ya, Miss. Betul. Seperti itu. Oke, terus kira-kira hal apa aja yang bisa dilakukan oleh orang tua atau pihak sekolah untuk menyikapi anak yang menjadi pelaku bully, Miss? Oke, biasanya kalau untuk anak sebagai pelaku gitu ya, peran orang tua dan juga sekolah biasanya menjalin komunikasi, dikasih tahu. Misalnya kalau misalkan di sekolah ada psikolog gitu ya, jadi psikolognya tuh mungkin mengobrol dengan si pelaku ini 4 mata gitu ya, ditanya kenapa dia berbuat seperti itu. Jadi digali secara lebih dalam gitu ya, apa yang menyebabkan dia berperilaku seperti itu kepada temannya. Kemudian juga mencoba untuk merefleksikan kalau misalkan kamu seperti itu kan oleh teman kamu, rasanya seperti apa, tidak enak kan misalnya. Terus juga bisa ditanamkan dengan norma-norma agama juga gitu. Jadi kayak diingatkan Allah juga tidak suka loh misalkan sama teman yang atau sama orang yang bertindak jahat kepada orang lain gitu. Apalagi masih di usia preschool primary. Betul, yang awal-awal ya, Miss. Ya, masih bisa ditanamkan nilai-nilai agama juga gitu. Akan lebih ingat lah gitu. Sehingga mungkin ketika dia beranjak remaja, dia sudah mengingat, dan apa yang ditanamkan oleh orang tua dan sekolah tuh dia ingat sampai dia besar gitu. Tertanam dalam hati dan pikirannya. Betul. Ya, Miss. Betul. Selanjutnya kalau tadi kan dari pelaku bully nih, Miss. Kalau sekarang apa yang bisa dilakukan orang tua atau pihak sekolah kepada anak yang menjadi korban bully? Oke, kalau untuk korban sendiri ya mungkin orang tua dan juga sekolah bisa menjalin komunikasi, dicari tahu gitu ya POV-nya dari korban, dari pelaku, terus dari guru. Terus kalau di sekolahnya ada CCTV mungkin bisa dicek peristiwa beberapa hari kebelakangnya untuk di cross check lagi gitu. Terus juga istilahnya ditengahi lah gitu. Dan untuk si korbannya ini juga tidak dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menurut dia jadinya tersudut. Gitu. Itu pun juga hal yang sama ketika kita bertanya ke si pelaku gitu. Karena namanya anak-anak usia preschool dan primary kan ketika ditanya cukup interrogatif tuh dianya nggak bisa menjelaskan lebih detail gitu. Iya, takutnya malah jadi kayak loh kenapa aku ditanya seperti itu gitu ya. Betul. Nanti malah jadi defense dianya ya. Betul. Nah terus juga kalau untuk yang anak-anak yang menjadi korban mungkin ditanamkan juga rasa keberanian agar dianya bisa lebih speak up kalau misalkan dia dijailin atau misalnya diperlakukan kurang enak dari teman-temannya gitu. Jadi dia bisa speak up melalui guru, atau misalkan kalau dia lebih berani lagi bisa langsung menegur si anak yang bersangkutan misalnya gitu.
gitu. Terus juga mungkin bisa dirangkul anak yang menjadi korban ini gitu. Betul. Oke. Terus kira-kira upaya apa aja yang bisa dilakukan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bisa mencegah tindakan bullying, Miss? Oke, kalau misalnya untuk menghindari tindakan bullying itu biasanya sih tadi ya menciptakan lingkungan sekolah yang ramah anak gitu. Jadi pihak gurunya juga mungkin mencontohkan yang perilaku yang baik ketika menegur teman itu seperti apa, terus tidak mencontohkan dengan nada yang tinggi gitu, karena memang anak usia-usia presko dan primer itu masih fase mencontoh, dia tuh masih punya role model gitu. Ada beberapa anak yang role modelnya tuh guru di sekolah gitu. Jadi mungkin itu yang mungkin bisa dilakukan oleh pihak sekolah dan orang tua di rumah juga. Jadi ketika menegur tidak dengan kata-kata yang kasar dan tidak dengan perlakuan-perlakuan yang secara fisik yang kasar gitu. Jadi itu bersumbernya dari rumah dan sekolah lah istilahnya. Betul. Apalagi kalau di rumah biasanya ada kakak adik ya, Miss ya. Betul gitu. Jadi bisa lebih diajarkan, lebih dipupuk gitu untuk perilaku-perilaku yang misalnya ya tadi dikaitkan dengan agama, misalnya perilaku-perilaku Rasul gitu ya, harus seperti apa ke yang lebih muda sama ke yang lebih tua. Nah itu ditanamkan sedari dini gitu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Betul. Oke, terus sikap apa aja yang harus ditanamkan kepada anak oleh orang tua agar anak dapat terhindar dari bully, baik dari menjadi pelaku ataupun menjadi korban? Oke, kalau misalkan sikap yang harus ditanamkan agar anak tidak menjadi korban, biasanya tuh ditanamkan juga keberanian dan kepercayaan diri. Jadi ketika misalnya dia diganggu, dia responnya jangan menangis. Diam aja. Betul, jangan diam aja, jangan menangis. Justru kalau menangis kan si pelaku tuh jadi senang semakin ya. Betul. Jadinya kita harus bertindak, kita berani melapor atau misalnya kita lawan, tapi mungkin caranya dengan menyampaikan yang baik. Misalnya kamu dijailin duluan, boleh nggak apa-apa dilawan gitu. Kalau misalnya udah dilaporin ke guru tapi si anak yang jailnya atau yang melakukan pelakunya tuh tidak mempan lah istilahnya. Tidak berhenti, gitu. Betul, biasanya boleh ditanamkan juga, boleh nggak apa-apa misalnya kamu melawan tapi asal bukan kamu yang mulai duluan gitu. Jadi kitanya juga menanamkan pertahanan diri untuk anak gitu. Karena kalau misalkan kita tidak menanamkan itu, jadinya anaknya semakin tertindas gitu. Tips yang pertama sih itu, jadi buat si anak itu tuh kuat gitu. Dan confidence dulu. Betul. Terus juga bisa misalnya dilatih juga kayak les-les atau kegiatan yang bisa buat dia tuh pertahanan diri kayak taekwondo dan lain sebagainya gitu, untuk membekali dia sih sebetulnya. Jadi dan perlu diingatkan lagi untuk taekwondo, misalnya dia ikut taekwondo tapi ini jangan dipraktekkan ke teman kamu yang enggak ini ya gitu. Betul. Jadi memang ini untuk digunakan ketika kamu merasa sudah terancam misalnya, seperti itu. Dan kalau misalkan untuk ke pelaku ya seperti tadi, ditanamkan nilai-nilai moral yang positif gitu, untuk dianya lebih banyak mencontoh hal-hal yang baik. Pun kalau ditegur, jangan sampai ditegurnya di depan banyak orang. Misalkan di sekolah, di kelas tuh ada yang pelaku, misalkan si gurunya tahu, tapi ditegurnya tuh di depan teman-temannya. Nah itu hal yang akan jadinya entah dianya akan lebih semakin marah, semakin dendam, dan jadinya semakin menjadi perilakunya. Dan jadi kalaupun mau ya diajak, ditarik gitu, misalnya di jam pulang sekolah atau misalkan di sela-sela pas dia melakukan perilaku tersebut gitu ya, ditenangkan, dicari tahu supaya dia bisa merefleksikan, oh perilaku saya yang tadi tuh ternyata jelek ya, misalkan bikin teman saya sedih misalkan gitu. Jadi mungkin lebih banyak penanaman hal yang seperti itu untuk mencegah si perilaku bullying itu. Betul. Jadi penting banget ya Miss untuk ngobrol empat mata sama baik korban dan pelaku gitu. Betul. Jadi harus ditanyanya memang hati ke hati lah istilahnya, biar dianya juga ngerasa perilaku, ya mungkin itu perilakunya negatif, tapi dia tidak diberikan judgement yang negatif juga gitu. Jadi tetap kita harus cari tahu sebab musababnya itu. Dia berperilaku seperti itu tuh kenapa gitu. Karena kalau ditarik benang merahnya ternyata misalnya sumbernya ada di rumah misalnya gitu. Jadi kita mungkin akan entah itu home visit atau segala macam misalnya. Kalau misalkan di sekolah sih penanganannya seperti itu gitu. Jadi ada penanganannya jadi panjang ya Miss sebenarnya. Gitu.
Oke, waduh, seru banget nih pembahasan kita kali ini, Miss Rida. Ternyata terkait bullying ini banyak nilai yang bisa diambil dan memberikan insight kepada orang tua dan sekolah supaya mampu menjaga anak-anak dari perilaku bully, baik dari menjadi pelaku ataupun menjadi korban. Okay, parents, that's all discussion about bully this time. I want to remind you that first batch open registration on August to October 2024, and then we have Arvardia preschool free trial on 31st August 2024. Also Arvardia primary free trial on 7th September 2024. Also every Sunday Arvardia open booth at Sport Jabar Arca Manik at 8 to 10 AM. Well, thank you, Miss Rida, for today. Thank you, parents, for watching. And don't forget to like, subscribe, and comment our podcast. See you again on the next episode of Expodia Explore Podcast with Arvardia. Bye-bye!